warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak, tentunya juga khususnya adalah kepada pihak FedEx ya yang sudah bersedia untuk kita melakukan kegiatan webinar pada siang hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada siang hari ini dalam kegiatan webinar prosedur pengiriman ekspor melalui udara, mengenali apa itu barang berbahaya atau dangerous goods ya. Nah, semoga kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Yang Maha Kuasa sehingga selalu sehat, semangat, dan selalu dilancarkan seluruh kegiatan usaha kita juga ke depannya sehingga kita siap untuk selalu menggempur ekspor. Bicara mengenai kegiatan pengiriman barang ekspor, ini merupakan salah satu kegiatan dan tahapan dalam proses perdagangan ekspor yang pasti akan dilalui oleh seluruh pelaku usaha ekspor ya. Nah, di Indonesia sendiri, para pelaku ekspor bisa memilih jalur transportasi pada proses pengirimannya baik melalui laut ataupun udara. Nah, pemahaman lebih mendalam tentang jalur pengiriman udara tentu akan mempengaruhi proses bisnis juga bagi Bapak Ibu semua yang telah hadir pada siang hari ini, sehingga kita juga selalu siap untuk nanti bisa mengatur ekspor ya. Nah, itu pada siang hari ini telah hadir narasumber kita, 3 narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Nikolaus Wicito Adiputra, kemudian juga Bapak Heru Sudianto, dan juga Ibu Betty Kumala dari FedEx. Sebelum saya memulai kegiatan ini, ya, sedikit himbauan juga kepada Bapak Ibu semua untuk tetap mute mikrofonnya selama paparan materi berlangsung, dan bila memiliki pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat. Nanti pada akhir kegiatan kita akan membahas pertanyaan Bapak Ibu semua satu persatu. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa kita segera mulai. Untuk Ibu Tasya, kita persiapkan presentasinya. Baik, sambil menunggu untuk persiapan presentasinya, kami juga mengimbau untuk Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini untuk bisa mengisi kolom daftar hadir ya, yang sudah dibagikan di kolom chat. Oke, sudah siap? Saya serahkan. Oh, belum. Baik. Untuk pembicara kita pada siang hari ini yang pertama adalah Ibu Betty Kumala selaku manajer dari operasional untuk clearance ya. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam bisnis operation dan development, telah bekerja di FedEx semenjak tahun 2014 atau kurang lebih sudah 7 tahun ya di bidang clearance ini. Oke, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Betty untuk bisa memulai. Oke, terima kasih Pak Gustian, terima kasih FTA. Sungguh suatu kerjasama yang sangat membanggakan buat FedEx dan juga FTA untuk kita bisa bekerja sama demi mendukung peningkatan ekspor dari UMKM di Indonesia. Seringkali kalau memang ada event, Pak Gustian, saya izin dulu, saya senang membukanya dengan pantun supaya partisipan senang gitu ya, bisa senyum gitu ya. Biasanya duetnya saya dengan Pak Niko, saya pembuka, Pak Niko pantun penutupnya ya. Saya mulai ya. Siap-siap nih, Bu Betty ya. Siap. Bu Betty, silakan. Oke, ada pohon buahnya durian. Cakep. Terigu putih dibuat makanan. Cakep. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat untuk kerja sama kita sepanjang hari ini. Oke. Perkenalkan, Pak Gustian tadi sudah mengenalkan saya. Saya adalah Senior Manager Operation untuk FedEx yang ada di Jakarta. Tim saya yang handle untuk proses kepabeanan segala macam urusan bea cukai yang meliputi kegiatan ekspor maupun import untuk seluruh customer FedEx yang ada di Jakarta.
Memang saya sudah 7 tahun Bapak Ibu di FedEx, tapi sebelumnya saya juga sudah bekerja di importir dan malah saya sebelumnya juga ekspor marketing. Semoga kehadiran saya di sini bisa saling sharing dengan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya di ekspor. Mungkin kalau memang nanti Bapak Ibu ada yang mau menanyakan hal lain mengenai import atau mengenai proses kepabeanan, feel free to ask. Saya akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu menjawab pertanyaannya. Sebagai company, courier company, FedEx punya hashtag Bapak Ibu. Di tahun ini, di tahun 2021, kita FedEx ada hashtagnya adalah Where Now Meets Next. Now-nya adalah UMKM. Bapak Ibu saat ini hadir sebagai UMKM yang mungkin saat ini masih berjualan di pasar lokal, tapi dengan kehadiran FTA di sini, yang juga dengan FedEx ada juga di sini, kita harapkan Bapak Ibu yang saat ini masih berjualan di pasar lokal bisa segera menemukan global opportunities berjualan di luar Indonesia. Itu yang kami harapkan dari FedEx, sehingga kita fully support FTA, dan terutama kami juga fully support untuk UMKM supaya pede Bapak Ibu untuk jualan ke luar negeri. Nah, memang banyak mungkin UMKM yang memiliki pandangan bahwa untuk proses kepabeanan itu sangat ribet gitu ya. Tapi saya akan jelaskan ke Bapak Ibu, sharing aja bahwa sebenarnya untuk proses segala macam urusan bea cukai, terutama untuk ekspor, itu sangat mudah sekali. Nah, tidak perlu kompleks, hanya cukup 4 langkah. Apa itu 4 langkahnya? Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, kalau Bapak Ibu untuk ekspor, yang harus dipikirkan pertama itu adalah mengenai peraturan dan proses kepabeanannya, Bapak Ibu. Baik yang di lokal, yang di Indonesianya, maupun yang di luar negeri. Sangat penting Bapak Ibu untuk paham, terutama untuk yang di luar negeri, Bapak Ibu. Mengapa? Karena pada saat kita berjualan, pada saat UMKM berjualan dan mengirimkan barang, kan sudah pasti Bapak Ibu ingin supaya pembeli Bapak Ibu yang di luar negeri itu paham benar, atau mohon maaf, saya revisi, pasti Bapak Ibu ingin supaya buyer Bapak Ibu yang ada di negara tujuan bisa menerima barangnya dengan baik dan utuh. Sehingga bukan hanya Bapak Ibu perlu memahami tentang proses kepabeanan di origin, tapi juga di destination. Kalau yang untuk origin, cuman perlu 4 langkah. Kalau untuk yang di destination, Bapak Ibu, FedEx juga bisa membantu, jangan khawatir. Kalau memang, misalnya ya, sobat saya lihat di sini ya, mohon maaf, partisipannya kita ada Sabas Coffee. Nah, Sabas Coffee ini harus paham, begitu ya, selain mengenai export regulation di origin, yang paling penting adalah import regulation di destination. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu, bahkan untuk import regulation yang di negara tujuan, FedEx juga bisa membantu. Pihak dari UMKM di lokal bisa menghubungi atau kirim email ke CS kami untuk membantu Bapak Ibu mengecek apa sih sebenarnya import regulasi, supaya buyer Bapak Ibu di luar negeri bisa menerima barang komoditas Anda dengan baik. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk ekspor sangat mudah, hanya cukup 4 langkah. Yang pertama, ini adalah informasi yang sangat basic mengenai sebenarnya perlu apa sih kalau saya mau ekspor ke luar negeri, gitu ya. Bapak Ibu, sebenarnya yang paling penting adalah 1, NPWP. Kedua adalah NIB eksportir, Bapak Ibu.
Itu aja untuk legal entitas Bapak, Ibu. Sekalian jika ingin mengekspor barangnya ke luar negeri. Nah, untuk dokumen pengiriman, ini sangat standar Bapak Ibu. Cukup invoice, packing list, dan RW bill. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak umum dengan kata-kata RW bill, ini bisa dibilang kalau laut namanya BL, Bill of Lading, atau kalau misalnya pengiriman lokal bisa dibilang sebagai resi pengiriman. Cuman yang saya sarankan di sini adalah bukan pakai resi yang tulis tangan ya Bapak Ibu, tapi yang automation. Yang automation itu yang bagaimana nanti akan dijelaskan di belakang. Karena mengapa kok disarankan pakai automation? Karena ini akan mempercepat proses kepabeanan baik di origin, baik di Indonesia maupun di negara tujuan Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ini penting. Optional tapi penting. Yaitu apa? Yaitu COO Bapak Ibu. Ini adalah dokumen supaya buyer Anda pada saat di luar negeri, pada saat mereka import bisa dapat diskon untuk bea masuknya. Dan ini bisa menjadi daya tarik yang pasti dipikirkan oleh buyer Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada dokumen optional yang lain, seperti misalnya COA, atau kemudian ada kemungkinan perlu kalau Bapak Ibu pangsa pasarnya ke Eropa, maka seperti yang tadi sudah ditunjukkan di videonya, diperlukan EU IOSS. Nah, kita lanjut ya ke yang terakhir. Step pertama, tapi yang terakhir, yaitu mengenai apakah komoditas Bapak Ibu ini kalau diekspor ke luar negeri perlu izin tertentu atau tidak untuk proses kepabeanan di Indonesia. Ini sebenarnya ada linknya yang sangat powerful Bapak Ibu, dan ini sudah pasti update, itu yang di intr.insw.go.id. Cara masuknya juga mudah, cara menggunakannya juga mudah, Bapak Ibu tinggal masuk aja ke linknya, kemudian pilih, masukkan komoditasnya Anda, nanti bisa keluar Bapak Ibu. Di bagian paling bawah, apakah ekspornya Bapak Ibu ini perlu izin tertentu atau tidak. Itu step yang pertama. Oke. Secara umum, ini step yang kedua. Ini kita kasih pegangan secara umum aja ya Bapak Ibu. Jangan khawatir kalau ekspor ke luar negeri itu susah. Mengapa? Karena sebenarnya yang dikontrol oleh pemerintah atau dilarang untuk diekspor ke luar negeri itu hanya 20% Bapak Ibu. 80%-nya itu Anda Bapak Ibu bisa jual, ekspor aja ke luar negeri. Yang dibatasi atau dilarang itu cuma 20%. Ini apa? Berarti kemungkinan Bapak Ibu itu 80%. Bisa jual segala macam yang ada di 80% ini dengan bebas ke luar negeri. Tidak perlu ada tambahan dokumen apapun. Nah, saya akan jelaskan ya, bedanya prohibited sama restricted. Prohibited ini artinya dilarang. Mengapa kok ada larangan dari Kementerian Perdagangan? Ini sebenarnya adalah untuk kepentingan nasional Indonesia. Seperti misalnya, kalau itu adalah barang-barang yang antik, yang usianya di atas 100 tahun, nah, kemudian bisa membahayakan keamanan negara, maka itu akan dilarang untuk diekspor. Sementara itu kalau Bapak Ibu ngelihat juga lebih jauh, itu ada yang restricted. Restricted itu apa? Berarti dibatasi. Mengapa dibatasi? Karena juga sama, pemerintah ingin menjaga suasana situasi ekonomi yang kondusif dalam negeri. Seperti misalnya, yang di tengah itu ada contohnya ya, seperti kayu. Nah, seperti barang-barang pertambangan, ikan, kemudian juga ada batu bara, kopi, karet, masker. Nah, masker antiseptik PPE ini baru saja peraturannya keluar, Bapak Ibu. Jadi dibatasi, bukan dilarang.
Mengapa? Tentu saja karena pemerintah ingin supaya stok masker antiseptik ini cukup di dalam negeri, sehingga tidak semua bisa dijual dengan bebas dikeluarkan ke luar negeri. Jadi memang ada pembatasan atau pelarangan ekspor, tapi hanya 20%, Bapak Ibu. 80%-nya bisa bebas diekspor ke luar negeri. Oke. Nah, ini udah step kedua. Cukup mudah kan, Bapak Ibu? Sudah 2 step kita. Step ketiga, ini yang tadi saya hendak tunjukkan ke Bapak Ibu, yaitu kalau Bapak Ibu ingin memastikan bahwa barangnya itu sebenarnya dilarang atau dibatasi, maka dengan mudah Bapak Ibu silakan langsung aja ke website ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek mengenai peraturan paling update, paling baru mengenai ekspor dan impor. Oke, ini sudah langkah ketiga. Langkah keempat ini sudah langkah terakhir, Bapak Ibu. Mudah banget. Bapak Ibu kalau mau jualan ke luar negeri, mau go internasional, Bapak Ibu harus paham mengenai Incoterm. Incoterm ini apa? Incoterm ini adalah perjanjian jual beli antara Bapak Ibu yang ada di Indonesia dengan buyer Bapak Ibu yang ada di luar negeri. Sejauh mana tanggung jawab Bapak Ibu sebagai penjual dan sejauh mana tanggung jawab bayarnya Bapak Ibu. Saya akan ngasih contoh aja supaya gampang ya. Memang secara umum ada 11 Incoterm, tapi Bapak Ibu tidak perlu pakai semua. Bapak Ibu yang penting Bapak Ibu ketahui adalah yang sudah saya sebutkan di sebelah kanan. Bapak Ibu cuma perlu tahu 4 aja yang paling umum. Ya, jadi secara total Incoterm itu ada 11. Bapak Ibu udah deh dikasih diskon. Cuman perlu benar-benar paham 4 yang paling umum. Yang pertama itu adalah EXW tulisannya. Kita nyebutnya adalah Ex-work, Bapak Ibu. Ya, kalau Ex-work itu adalah yang paling atas. Kalau kita ngelihat gitu ya di gambaran paling atas itu adalah yang pertama seller premises. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah tempat produksi Bapak Ibu atau tempat Bapak Ibu meletakkan itu produksinya Bapak Ibu. Seperti saya ambil contoh ya. Ini ada Bu Aini Sahratul dari First Coco. Misalnya nih ya, Bu Aini First Coco-nya diproduksi anggap aja di Tangerang gitu ya. Berarti kalau misalnya ini Bapak Ibu Bu Aini jualnya ke misalnya ke Singapura dengan produknya First Coco, kemudian termnya adalah EXW atau export, itu berarti Bu Aini tinggal duduk aja di pabriknya atau di tempat produksinya, nanti bayarnya Bapak Ibu, mereka bisa kontak ke FedEx, FedEx tolong ambilin barang saya di tempatnya Bu Aini, First Coco, alamatnya di ABC nomor 123, tolong diambilin. Kemudian nanti kirimin ke saya. Itu adalah export. Jadi penjualnya cukup naruh atau meletakkan, mempersiapkan komoditasnya di tempat mereka yang memproduksi barang itu saat itu juga. Sisanya baik biaya pengambilan, biaya pengiriman, biaya nganter di negara tujuan, itu semua adalah urusan atau tanggung jawabnya pembeli. Itu adalah ekspor. Kedua, yang paling umum adalah FOB, Bapak Ibu. Ini kalau kita ngelihat FOB ini, sebentar. Ini ada di agak bawah ya Bapak Ibu. FOB ini apa? Freight on board. Oke, jadi OB-nya adalah on board. Kalau kita ngelihat di atas gambarnya, itu adalah gambar yang ada pesawatnya. Maksudnya apa? Jadi tugasnya atau tanggung jawab dari dari penjual itu sampai meletakkan barangnya itu di atasnya pesawat. Sisanya termasuk biaya pesawatnya berangkat dari negara asal ke negara tujuan,
itu semua adalah tanggung jawabnya dari pembeli. Itu FOB, Bapak Ibu. Jadi barangnya disiapkan oleh penjual, ditaruh di pesawat atau di kapalnya, itu adalah tanggung jawabnya penjual. Yang ketiga, yang paling umum adalah CNF, atau orang juga sering menyebut CFR. Ini apa? Ini maksudnya adalah CNF, Cost and Freight. Cost itu adalah biaya barangnya, freight itu adalah biaya pengirimannya. Disebut juga dengan CFR. Ini maksudnya apa? Jadi tanggung jawabnya penjual itu sampai barangnya tiba di tempat tujuan. Misalnya tadi dikirim sampai ke Singapura, berarti sampai pelabuhan Singapura gitu ya. Sudah cukup itu aja. Nah, keempat yang paling umum adalah CIF, yaitu apa? Yaitu pada saat penjual bertanggung jawab dengan biaya pengiriman dan juga asuransinya. Jadi di-cover dengan asuransi sampai dengan port of destination. Oke, itu mengenai Incoterm. Jadi secara garis besar, basicnya untuk Bapak Ibu mengekspor itu perlu tahu paling basic adalah 4 step ini, Bapak Ibu. Ya, oke, saya akan lanjutkan ya. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan 4 langkah yang Bapak perlukan untuk mengekspor. Yang pertama, ini summary aja. Perlu harus disiapkan dokumen. Dokumennya tidak perlu ribet, tadi yang sudah disebutkan. Bapak Ibu cukup NPWP, NIB Exporter, kemudian invoice, packing list, sama RW bill. Kalau Bapak Ibu ingin supaya bayarnya Bapak Ibu ada diskon untuk biaya masuk, tawarkan mereka pakai COO, mereka pasti senang. Dan yang lain-lain seperti misalnya MSDS, kemudian COA, itu semua optional Bapak Ibu. Dan jangan lupa satu lagi, Bapak Ibu harus mengecek ke INTR, INSW mengenai apakah barang komoditas Bapak Ibu ini termasuk yang dilarang atau yang dibatasi. Oke, itu yang pertama. Bapak Ibu tidak perlu pusing mengenai proses kepabeanannya. Karena pada saat Bapak Ibu menggunakan FedEx, itu kita yang akan handle. Segala macam proses deklarasi kepabeanan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor Bapak Ibu, serahkan ke kita. Kita akan bereskan sampai Bea Cukai menyetujui ekspor Bapak Ibu. Nah, ada hal ketiga yang perlu dipertimbangkan, yaitu mengenai mengenai duties and taxes. Ya, duties and taxes Bapak Ibu harus diperhatikan. Memang pada saat keluar dari Indonesia hanya sedikit, hanya cuma 5 kategori barang yang dikenakan bea keluar. Seperti misalnya kakao, kopi, karet gitu Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu jangan lupa ada satu lagi, yaitu pada saat buyer Anda sedang memproses untuk mengklirkan barang mereka untuk mereka terima, itu juga akan ada import duty and tax buat di pihaknya mereka. Sehingga untuk meringankan buyer Anda, penting untuk menggunakan COO. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu ini tips saja, selalu gunakan deskripsi yang benar, yang jelas, yang detail di segala macam invoice dokumen Anda, di segala macam dokumen Anda. Misalnya Bapak Ibu jangan cuma nulis sampel gitu aja, atau ini adalah trial exhibition item, itu kurang detail. Jadi Bapak Ibu harus berikan deskripsi yang sangat jelas dan konsisten di semua dokumen Bapak Ibu tadi. Nah, saran dari kita adalah gunakan elektronik dokumen. Mengapa? Karena ini akan mempercepat proses kepabeanan Bapak Ibu, baik yang di negara asal maupun di negara tujuan.
Kalau Bapak Ibu pakai elektronik, itu sebelum barangnya Bapak Ibu muncul gitu ya, itu datanya udah kelihatan Bapak Ibu, sehingga prosesnya bisa dipercepat. Kemudian selanjutnya, peraturan mengenai ekspor impor ini kan berkembangnya sangat cepat ya. Jadi saran kita adalah Bapak Ibu selalu up to date mengenai peraturan-peraturan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kita menyediakan berbagai macam automation dan juga berbagai macam online tools untuk mengupdate Bapak Ibu dengan informasi yang terbaru dan memberikan Bapak Ibu fitur-fitur yang pasti Bapak Ibu perlu gunakan untuk mengkontrol kegiatan ekspor Bapak Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya adalah materi mengenai dangerous good Bapak Ibu. Ini juga penting untuk Bapak Ibu ketahui. Saya akan serahkan ke Pak Heru Sedianto. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Atas kita akan lanjut ya ke pembahasan materi selanjutnya mengenai dangerous goods. Ini akan dijelaskan oleh Bapak Heru Sedianto ya, selaku manajer operasional dari FedEx. Pak Heru sendiri ini sudah memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun ya di bidang air transport management dan pernah memenangi award dari Circle Excellence di tahun 1999 sampai 2003. Luar biasa sekali. Pak Heru sudah bekerja dengan FedEx selama lebih dari 23 tahun ya. Seperti itu profil dari Pak Heru. Silakan Pak Heru bisa langsung untuk disampaikan materi terkait dangerous goods. Terima kasih Pak Gustian. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Heru, saya Operation Manager dari Federal Express. Benar apa yang Ibu Betty katakan dari awal, proses ekspor import adalah sesuatu yang bisa dipelajari dan mudah. Selanjutnya, untuk menjembatani proses ekspor, pasti ada alat transportasi yang dibutuhkan. Bapak Ibu kemungkinan biasanya mengirim sesuatu barang, tapi kadang kurang tahu apakah barang yang Ibu kirim itu barang-barang jenis berbahaya atau memang barang-barang biasa saja. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan sharing masalah dangerous good. Apa sih barang-barang berbahaya itu? Barang-barang berbahaya itu ada sesuatu yang membuat sesuatu menjadi resiko bagi kita sebagai pengangkut maupun sebagai environment kita dan berbahaya bagi kesehatan kita. Maka itu untuk barang-barang dangerous good itu sedikit butuh perhatian, terutama dari cara packingnya, cara handlingnya dari awal sampai akhir. Nah, dangerous good itu apa aja sih? Itu ada beberapa kelas yang memang sesuai dari standar IATA. Kadang juga kita tidak begitu aware atau sadar, kita naik pesawat, kita membawa minyak wangi. Nah, minyak wangi itu sepertinya kan simple, tapi ternyata di dalamnya itu ada alkohol. Nah, alkohol itu apa? Alkohol itu adalah sesuatu yang bisa mudah terbakar. Ataupun mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sering naik pesawat bahwa ada pertanyaan ada power bank atau enggak, karena power bank atau lithium battery itu salah satu kategori dari barang berbahaya. Oke, kelas di dangerous good itu ada 9, dibagi accessible dan inaccessible dangerous good. Pertama, kelas 1 ada eksplosif, itu seperti kembang api atau petasan. Contohnya yang simpel-simpel aja. Terus ada kedua, ada flammable gas. Flammable gas itu seperti kalau bapak-bapak masak atau ibu-ibu masak, itu gas itu termasuk dalam kategori flammable.
gas yang mudah terbakar. Ada juga yang non-flammable, yaitu seperti kasus COVID sekarang, banyak orang mencari oksigen, kompres oksigen. Terus ada toksis. Toksis itu seperti karbon monoksida atau seperti dry ice, kalau dia dibiarkan akan menguap tanpa handling yang bagus, itu akan bikin seseorang menjadi pusing. Flammable liquid itu kita tahu barang-barang yang mudah terbakar. Nah, di sini salah satu contohnya adalah cat ya, kaleng cat. Cat ada dua, karena dia bisa dilarutkan oleh minyak dan bisa dilarutkan oleh air. Kalau water base atau air yang bisa larut dengan air itu bukan barang berbahaya. Terus ada lagi divisi 4, flammable solid, itu adalah seperti contohnya korek api yang biasa maupun yang gas ya. Oke, terus selanjutnya kita coba yang inaccessible dangerous good. FedEx kebetulan kita tidak membawa kelas 7 radioaktif, dan kita tidak membawa kelas 6 toksik. Lebih banyak kita membawa barang-barang di kelas 9 miscellaneous, yaitu seperti lithium battery, magnet, maupun dry ice. Kalau memang ibu-ibu dan bapak-bapak ada produk yang kemungkinan ke luar negeri dan kemungkinan misalnya barang itu perishable, harus memakai dry ice, kita bisa bantu untuk membantu untuk permasalahan transportasinya. Nah, untuk supaya kita atau Bapak Ibu tahu bagaimana caranya atau bagaimana step-stepnya untuk mengirim barang-barang yang dangerous good, pertama Bapak Ibu harus tahu regulasinya. Regulasinya seperti contoh bahwa dangerous good atau barang berbahaya itu terdiri dari 9 kelas. Kedua, pastikan ekspor import atau Bapak Ibu stafnya mengetahui atau paling tidak pernah menerima training yang secara general maupun secara khusus untuk kategori dangerous good tersebut. Ketiga, seperti saya bilang di awal, dari 9 kelas tadi dan contoh-contohnya, Bapak dan Ibu yang memastikan ini barang saya masuk ke kelas yang mana. Yang keempat, packing, karena tanpa packing atau proper packaging, dangerous good itu bisa berbahaya atau membahayakan segalanya, termasuk property, safety dari people, maupun safety dari lingkungan. Kelima, karena ini memang barang yang special handling, otomatis itu akan membutuhkan tanda-tanda. Jadi dengan mata telanjang, apabila kita melihat satu box atau satu packaging dari luar, kita sudah tahu atau kita sudah mengidentifikasi barang itu adalah dangerous good atau bukan. Nah, kenapa urusan dangerous good ini bisa diserahkan ke FedEx? Pertama, kita lebih berpengalaman 40 tahun secara worldwide, dan untuk di Indonesia kita sudah lebih dari 33 tahun menghandle barang-barang tersebut. Untuk operasional pesawat kita sudah 23 tahun secara terus-terusan. FedEx adalah American flag carrier, membawa bendera Amerika, otomatis tunduk kepada peraturan FAA maupun TSA. Tapi kita juga tunduk dengan peraturan negara Indonesia. Artinya, walaupun secara worldwide kita mempunyai izin untuk membawa dangerous good,
menurut peraturan Indonesia kita harus registrasi ulang, dan FedEx mempunyai atau mendapatkan izin dari Departemen Perhubungan untuk membawa barang-barang dangerous goods itu sesuai dengan regulatory yang berada dari atau berasal dari Indonesia. Kedua, servis itu kita bisa, mungkin ibu-ibu bawa bapak barang-barang kecil, tapi kemampuan pesawat kita panjangnya itu bisa sampai 3 meter 10 cm, lebarnya bisa 2 meter 10 cm, dan tingginya bisa sampai maksimal 240 cm. Artinya kita tidak mengenal limitasi barang-barang yang kita bawa. Mau kecil, mau besar, semuanya kita bisa handle. Karena tipe pesawat kita adalah 767 freighter. Nanti Pak Niko akan menyusul memberikan keterangan kapasitas daya angkutnya itu berapa ton. Terus secara coverage area lebih dari 2.200 dangerous goods commodity kita udah ship. Terus juga ke lebih dari 50 negara. Yang paling umum adalah dry ice dan lithium battery. Mungkin kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu UMKM di sini yang memang berkecimpung dengan, seperti saya bilang dari awal, material atau makanan yang harus ada dry ice-nya, sehingga dari Jakarta misalnya ke US, dia begitu sampai di US masih segar, ataupun yang berkecimpung dengan segala sesuatu berhubungan dengan lithium battery, kita bisa handle itu semua, karena kebetulan lithium battery khusus untuk pesawat freighter atau pesawat kargo. Dia tidak diperbolehkan untuk dibawa oleh pesawat penumpang. Yang keempat, kontrol. Kenapa dikontrol? Karena pertama, pesawat kita sendiri. Kedua, barang-barang Bapak dan Ibu akan di-build up oleh orang FedEx sendiri. Tidak ada campur tangan atau vendor yang lain. Tidak ada yang mungkin Bapak dan Ibu menjumpai di service provider yang lain, ada uang, barang naik, nggak ada uang, barang tidak naik. Tidak, itu kami kontrol semuanya sendiri. Flexibility, seperti saya bilang di awal tadi, kita bisa lebih punya kapabilitas untuk barang-barang sampai 3 meter panjang, 2 meter lebar, dan tinggi sampai 2 meter 40 cm. Care. Kenapa kita care? Dari awal menjemput barang-barang Ibu dan Bapak, itu selalu dilakukan inspeksi. Kalau memang kurang safe, kita akan memberi edukasi ke customer bahwa barang itu kurang safe dan kita minta dibetulkan kembali. Kalaupun barang itu sampai di airport area, untuk barang-barang dangerous goods itu selalu ada tempat khusus sebelum bisa kita loading ke tempat atau ke yang namanya unit load device atau ULD, dan kita tidak bisa sembarangan mencampur barang-barang dangerous goods itu dengan barang-barang yang normal. Dan yang pasti, karena kita punya pesawat sendiri, kita yang kontrol storage area atau space di pesawat tersebut tanpa terkecuali dan lebih profesional. Jadi FedEx di sini sebagai alat angkut, pesawat yang dioperasikan adalah tipe 767, dan untuk perusahaan courier company, FedEx adalah satu-satunya perusahaan airline yang membawa pesawat sendiri dari dan ke Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Niko, untuk lebih mengetahui bagaimana automated sistem dan juga latar belakang FedEx di Indonesia. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Heru. Dangerous goods ini, wah luar biasa. Oke, himbauan saja untuk Bapak Ibu semua yang memiliki pertanyaan nih, pasti udah banyak juga yang pengen ditanyain ya kan, silakan tulis di kolom chatnya. Nanti setelah pembahasan dari Pak Niko kita akan adakan sesi tanya jawab dan kita akan bahas ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya mengenai is your shipment with FedEx Indonesia akan dibawakan oleh Pak Niko selaku manajer sales dari FedEx Indonesia. Silakan, waktu dan tempat saya silakan kepada Pak Niko. Terima kasih Pak Agustian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Salam kenal, Bapak Ibu, saya Niko. Saya adalah Senior Manager untuk Sales Department FedEx Indonesia. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, bagaimana FedEx bisa membantu bukan hanya mengirimkan shipment atau pengiriman, tapi juga bisa membantu bisnis dari Bapak Ibu sekalian, sama seperti rekan-rekan FedEx yang lain, kami merasa sangat senang dan so excited ya, di mana kami bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan dari Free Trade Agreement Center, ya, dari Kementerian Perdagangan maupun rekan-rekan pelaku bisnis yang hadir saat ini untuk bersama-sama kita memajukan ekspor Indonesia, ya, dan hal ini tentunya sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Nah, di kesempatan ini berdasarkan pengalaman kami, ketika kami diundang di beberapa acara ya, diskusi dengan rekan-rekan UMKM di beberapa daerah di Indonesia, biasanya ada top discussion, dua hal yang paling menonjol. Itu yang akan saya highlight supaya kita bisa berbagi di sini, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara menentukan service provider yang bagus. Yang kedua adalah persepsi bahwa pengiriman via udara itu mahal. Ya, so saya mulai dulu dengan poin pertama, yaitu bagaimana cara menentukan service provider yang bagus. Ya, boleh saya tambahkan sedikit ya, bukan hanya cari yang bagus, tapi juga yang bisa mensupport agar para pelaku bisnis ini bisa mencapai sustainable business atau bisnis bisa bertahan, ya, berkelanjutan dan terus berkembang. Setuju ya, Bapak Ibu sekalian? Nah, so nomor satu adalah persenjatai dengan pengetahuan yang benar dan valid, ya, baik dari sisi produk maupun regulasinya. Karena sebagai pelaku bisnis harus paham betul mengenai produk termasuk aturan-aturan yang berlaku. Jangan sampai ketidaktahuan atau ketidakingintahuan itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wah, yang penting barang saya laku, profit gitu ya. Sementara perizinan dan lain-lain nggak mau tahu. Yang penting tahu beres gitu ya. Kenapa? Karena jangan sampai profit yang didapatkan itu bisa nggak jadi profit lagi karena kita melanggar hukum, ya, sehingga mengakibatkan bisnis nggak sustain. Bisa buyer juga nggak happy, bahkan pencabutan izin dan lain sebagainya. Saya kasih contoh misalnya, anggap aja yang ekstrim lah misalnya gitu ya, ada permintaan jual tas gitu. Anggap aja ordernya saya mau pesen tas menggunakan kulit ular piton gitu. Karena nggak paham peraturannya dan service provider yang salah, tidak kompeten, menganjurkan untuk udah nggak apa-apa, tulis aja sintetis gitu. Bisa berangkat. Maybe yes, mungkin bisa ketahuan ya, tapi fatal ketika ketahuan. Betul ya? Apakah bisnisnya sustain? Enggak. Oke. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, pengetahuan mengenai produk dan regulasinya sangat penting. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya ya, Bu Betty, Pak Heru, sebetulnya melakukan ekspor via udara sangat mudah selama kita paham ya. Jadi selain program dan konsultasi dari atau yang diberikan oleh FTA Center, sebetulnya banyak juga link yang bisa digunakan sebagai referensi ya. Terlebih di zaman sekarang tentunya atau zaman now lah ya, segalanya bisa dipelajari dengan lebih mudah, lebih cepat ya, karena rata-rata semuanya udah serba online. Misalnya saya kasih contoh, para eksporter bisa melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat ekspor itu di situs di web Kementerian Perdagangan misalnya ya.
mengenai di situ juga ada prohibited item di japan.kemendak.go.id. Nanti kita bisa cantumkan juga di chat. Kemudian eksporter juga bisa melakukan pengecekan di INSW ya, perihal pembatasan atau rekomendasi yang lain. Dan bahkan untuk customer-customer FedEx yang telah memiliki account juga bisa mendapatkan informasi melalui website kita di fedex.com. Mulai dari cara mempersiapkan atau menghandle shipment, ya, informasi perihal regulasi-regulasi baru, bahkan ada juga yang di situ ada toolsnya namanya shipping advisory, yaitu saran pengiriman termasuk informasi perihal peraturan-peraturan atau regulasi yang berlaku. Nah, perihal service provider, kenali providernya, ya, mulai latar belakangnya, kapasitasnya, kapabilitasnya, serta solusi-solusi yang bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pelanggannya dengan baik dan benar. Ya, dalam hal ini saya akan memperkenalkan FedEx supaya kenal, gitu ya. FedEx itu seperti apa sih dan apa aja yang FedEx miliki untuk menunjang kebutuhan customer-customernya. Nah, kita masuk sedikit ke pelajaran sejarah nih ya, sedikit gitu. Udah pasti FedEx berdiri pertama kali di US tahun 1971, tapi sepak terjangnya sebetulnya perjalanan FedEx di Indonesia itu sudah dari 36 tahun yang lalu, yaitu 1984. Ya. Namun, belum dikategorikan sebelum direct serve. Ya. Maksudnya apa? Hanya sebatas penggunaan network. Sementara secara manajemen maupun fungsi-fungsi yang lain masih di bawah keagenan. Ya. Dan seperti yang kita ketahui, di tahun 2019 FedEx secara global telah mengakuisisi TNT Express, ya, dan prosesnya tersebut proses integrasi tersebut masih terus berlangsung secara bertahap sampai dengan saat ini. Ya, maka itu sejak tahun 2019 merupakan the era of new FedEx di Indonesia, karena FedEx Indonesia telah lahir secara langsung, telah bisa memberikan direct serve, bukan hanya sebatas network, melainkan secara manajemen, secara departemen-departemen terkait, fungsi-fungsi yang ada benar-benar langsung di bawah FedEx Global dan tidak lagi di bawah keagenan. Nah, memasuki tahun ketiga, ya, dari 2019, 2020, 2021, memasuki tahun 2021 ini atau tahun ketiga, FedEx Indonesia telah memiliki lebih dari 1.000 karyawan untuk memaksimalkan layanan kami di 21 stasiun di kota-kota besar. Serta kami memiliki lebih dari 200 outlet di Indonesia untuk memudahkan customer-customer untuk menjangkau FedEx. Ya. Selain itu, kita juga memiliki yang namanya 7 gateway untuk memaksimalkan percepatan pengiriman dan pendistribusian ke customer-customer kita. Ya, serta yang tadi juga Pak Heru sempat singgung, kita memiliki fasilitas cold storage, kita sediakan di airport depo kita, ya, di Soekarno-Hatta, di Cengkareng, mengingat banyaknya permintaan-permintaan sehubungan dengan pengiriman yang membutuhkan temperatur dan suhu tertentu. Nah, jadi tadi kita udah membicarakan mengenai FedEx Indonesia. Nah, sekarang bagaimana dengan capacity ataupun capability-nya FedEx? Ya. Boleh next. Ya. Nah, FedEx merupakan the largest air cargo network in the world, ya, karena FedEx memiliki lebih dari 650 pesawat kargo, ya. Tepatnya kami memiliki 679 pesawat kargo dengan network yang melibatkan lebih dari 650 airport, ya, untuk melakukan ini, menjangkau kebutuhan lebih dari 220 negara di dunia. Hal ini yang memampukan kita untuk bisa menghubungkan bisnis-bisnis dari customer-customer kita dengan peluang pasar secara global. Dan salah satunya pesawat FedEx tersebut, pesawat kargo itu mendarat secara reguler, ya, di Soekarno-Hatta untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan customer-customer kami di Indonesia dengan schedule 5 kali dalam seminggu dengan kapasitas 54 ton per flight,
Jadi sekali datang itu 54 ton, ya. Seperti tadi juga sudah diutarakan bahwa pengoperasian atau flight management tersebut 100% dihandle oleh tim FedEx, sehingga pengiriman lebih aman dan space alokasinya lebih bisa diantisipasi, ya. Nah, boleh next. Nah, ini adalah beberapa produk-produk yang cukup favorit di Indonesia, ya. Yang juga merupakan produk-produk solution bagi customer-customer kami. Singkat cerita, ya, singkatnya, FedEx memiliki capability baik ekspor maupun import, ya. Pengiriman mulai dari yang kecil-kecil, puluhan kilo, ratusan kilo, tonase, bahkan charter flight, ya. So itu capability-nya kita. Begitu juga untuk pengiriman yang sifatnya urgent atau sangat-sangat urgent, kita sebutnya adalah time critical. Kemudian yang sifatnya urgent namun masih bisa diakomodir dengan standar layanan ekspres, hingga untuk yang kebutuhannya adalah less urgent, ya, atau kita sebutnya adalah economy service. Namun economy service saat ini atau untuk sementara masih kami suspend, ya, mengingat kebutuhan pengiriman yang sifatnya urgent sekarang jauh lebih tinggi, sementara space yang tersedia atau bisa dikatakan space sangat terbatas, ya. Nah, selain ini ada satu juga produk yang saya mau sharing di sini, kita sebutnya adalah International Priority Direct Distribution. Ini juga merupakan service kita yang cukup favorit, biasanya digunakan oleh para online, ya, atau e-commerce, di mana salah satu strategi yang bisa digunakan yaitu mengumpulkan pengiriman, ya, untuk suatu tujuan negara yang sama, ya, di mana kemudian dikirimkan secara bulky, ya, sehingga nantinya di destinasi itu akan dipecah dan dikirimkan berdasarkan alamat untuk tujuan akhir masing-masing, sehingga hal ini memungkinkan untuk bisa lebih efektif dan efisien. Nah, berhubungan dengan poin nomor 2 yang tadi saya sempat katakan di awal mengenai persepsi bahwa pengiriman via udara itu adalah mahal, gitu ya. Dimana sebetulnya dengan varian produk yang dimiliki oleh FedEx sangat-sangat bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang bervariasi sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Jadi mahal itu adalah relatif, tergantung kebutuhannya apa. Dan juga masing-masing pelaku bisnis juga memiliki strategi masing-masing yang berbeda-beda, termasuk dalam hal memberikan added value terhadap buyernya, ya, atau para pembelinya. Mereka pun juga memiliki strategi tersendiri perihal penetrasi market atau penetrasi pasarnya. Tapi yang pasti adalah saat ini FedEx memiliki lebih, ini FedEx Indonesia memiliki lebih dari 3.000 customer aktif dari UMKM. Ya, Bapak Ibu sekalian. So, itu, oh ya, satu lagi tips dari saya, transparansi harga itu sangat penting. Ya, untuk FedEx kami selalu memberikan harga secara transparan, ya, sehingga sangat membantu customer-customer untuk bisa memberikan atau melakukan perencanaan. Dan jangan dibayangkan misalnya, wah saya kirim 30 kilo dengan harga sekian, kalau 500 kilo dikalikan. Enggak seperti itu ya Bapak Ibu. Ada FedEx akan memberikan yang namanya tabel corporate rate, ya, di mana customer bisa melihat secara jelas keseluruhannya, baik dari sisi kilonya maupun destinasinya dan lain sebagainya, sehingga semuanya jelas, gitu ya. Oke, nah next ini adalah slide saya yang terakhir, yaitu bagaimana FedEx mampu menjembatani kebutuhan customer-customer terhadap activity atau aktivitas bisnisnya, ya, khususnya di masa-masa seperti ini. Akses maupun kontrol sangat dibutuhkan, sehingga customer-customer kita bisa melakukan aktivitasnya di mana saja dan kapan saja, ya. Ini kami berikan contoh 4 automation yang bisa digunakan oleh customer-customer kami
untuk membantu aktivitasnya menjadi lebih efektif dan efisien. Ya. Yang pertama, FedEx Ship Manager, ya, atau disingkatnya adalah FSM. Ya. Automation ini sebetulnya memiliki berbagai macam feature, mulai dari mempersiapkan pengiriman, termasuk dokumen-dokumennya, ya, pengecekan harga, status pengiriman, hingga melakukan online booking, serta meminimize atau mengeliminir kesalahan semuanya yang ada datanya itu tersimpan. Ya, mengingat 98 failure pengiriman biasanya disebabkan oleh manual handling. Ya, jadi FedEx Ship Manager ini sangat-sangat membantu untuk bisa memberikan atau lebih bekerja lebih efektif, efisien, dan online. Ya. Yang kedua adalah FedEx Reporting online. Ya. Kami memahami bahwa data atau report itu sangat penting, ya, dan krusial, Bapak Ibu, ya. Tapi banyak yang mengatakan bahwa dalam pengerjaannya cukup nyebelin, gitu ya, karena manual dan membutuhkan banyak waktu. Ya, bisa berjam-jam, bahkan ada yang sampai mau nggak mau bawa ke rumah, ngerjakan di rumah untuk recap dan lain sebagainya. Intinya dengan FedEx Report Online ini, ya, yang sebelumnya pengalamannya adalah berjam-jam bahkan berhari-hari untuk melakukan recap report, dengan FedEx Report Online bisa menjadi hanya dalam waktu 3 sampai 7 menit saja. Ya, dan itu semuanya again yang manage adalah customer karena aksesnya yang kita berikan. Ya. FedEx Billing Online pun sama, customer memiliki akses untuk memanage billingnya atau invoice-nya, dan FedEx Delivery Manager atau FDMI ini juga sebetulnya salah satu tools, tapi rata-rata lebih banyak digunakan oleh para importer customer, ya, karena bisa menghubungkan antara komunikasi dari pengirim maupun penerima di Indonesia, ya, di sisi perihal pendeliverian, ya, either itu delivery to my address di tanggal yang berbeda maupun alamat yang berbeda, begitu juga dengan atau mungkin mau ditaruh di mana, di stasiun-stasiun terdekat kita, jadi optionnya cukup banyak di situ. So begitu Pak Agustian. Jadi FedEx hadir bukan hanya sebagai service provider, tapi kami ingin hadir sebagai partner buat Bapak Ibu sekalian. Oh ya, Pak Agustian, satu hal lagi ya, Tasya Senior Marketing Specialist tentunya juga telah mempersiapkan hal spesial nih untuk para rekan-rekan anggota maupun pengguna layanan FTA Center ataupun para audiens hari ini. Tapi sebelumnya Pak Gustian, seperti yang tadi saya juga udah janjikan ya, kalau Bu Betty ada pembukaan pantun, berarti saya harus ada penutupnya nih. Siap. Pak. Oke, saya tutup pantun, nanti bisa dilanjutkan oleh Ibu Tasya. Oke, burung perkutut, burung belibis. Cakep. 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 Diberi kubis, makan sampai habis. Cakep. Menghadapi pandemi, janganlah pesimis, ya Bapak Ibu. Mari bersama-sama FedEx kita hadapi semua dengan optimis. Sip. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Gustian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Niko penjelasannya, luar biasa ini. Saya aja jadi tambah semangat nih ya untuk bisa ekspor sebenarnya nih, setelah mendengar penjelasan dari Bu Betty, Pak Heru, Pak Niko ya, terkait dengan pengiriman melalui udara ini ternyata juga sebenarnya bisa mempermudah proses ekspor kita. Nah, ini satu lagi nih yang bikin jadi tambah pengen ekspor adalah ada penawaran menarik nih. Yang telah hadir hari ini, silakan Bu Tasya untuk coba disampaikan mengenai apa nih tawarannya. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Gustian. Sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab nih, kayaknya juga pertanyaannya udah banyak banget dan sangat menarik. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Natasha Dimas, Senior Specialist Marketing dari FedEx Express Indonesia. Tadi juga Pak Niko, Bu Betty, Pak Herus juga sudah menjelaskan bahwa FedEx mensupport segala peraturan, segala fokus pemerintah melalui Kemendak dan juga FTA Center
di mana kita ingin mensupport UMKM kita untuk berjalan menggunakan ekspor dengan di sini kita memberikan penawaran eksklusif di mana Bapak Ibu yang ikut di acara hari ini bisa mendapatkan diskon 40% dengan membuka akun dulu, dan juga di saat membuka akun dari FedEx pun kita akan memberikan eksklusif merchandise. Eksklusif merchandise yang sudah ada di layar kita nih sekarang. Jadi Bapak Ibu bisa membuka akun mendapatkan eksklusif merchandise. Banyak yang bertanya gimana ya caranya. Nah, di sini ada QR code yang bisa Bapak Ibu scan dari handphone, atau juga ada link di sini, mungkin ada rekan-rekan saya dari FedEx yang bisa membantu untuk mengirimkan linknya di chat box. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi beberapa masukan untuk kami, dan juga kalau ada pertanyaan yang masih belum terjawab juga boleh dimasukkan di form office kami. Nanti di sini juga ada nama company, ada PIC dan nomor telepon. Di saat itulah tim expert kami dari CS atau dari telemarketing akan menghubungi Bapak dan Ibu untuk mengakomodir semua pertanyaan. Sini juga ada nomor hotline 15342 jika memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait harga, terkait produk, FedEx, dan semuanya yang bisa ditanyakan. Lalu service hours juga sudah ada, bisa langsung email juga. Untuk tadi dijelaskan sama Bu Betty mengenai export clearance, dijelaskan oleh Pak Heru mengenai dangerous goods, dan juga Pak Niko. Untuk lebih detailnya juga bisa dicek di website kita. Di sini ada fedex.com/id. Lalu juga FedEx Indonesia telah memiliki YouTube page, di mana kita mengakomodasikan seluruh peraturan-peraturan terbaru. Nanti juga ada beberapa customer success story kita. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana sih perjalanan customer FedEx bekerjasama dengan FedEx. Kurang lebih seperti itu, Pak Gustian, untuk penawarannya. Jadi ini penawaran menarik, open account gratis, ya Pak Niko ya, open account gratis, malah mendapatkan eksklusif merchandise. Boleh juga memberikan masukan bagi kita. Nanti otomatis kita akan langsung mengirimkan. Jadi jangan lupa alamat, supaya tim dari FedEx bisa mengirimkan FedEx Exclusive Merchandise di saat Bapak Ibu open account dengan FedEx. Luar biasa, terima kasih Bu Tasya. Wah, menarik banget ya. Buka akun aja udah dapat diskon sama merchandise eksklusif, luar biasa. Nah, dan gratis ya Pak, buka account. Gratis buka akunnya lagi kan. Buka akunnya gratis ya. Oke, baik. Kalau begitu sekian dari tim FedEx. Saya kembalikan ke Pak Gustian untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Bu Tasya. Oke. Luar biasa, gimana nih Bapak Ibu semua? Udah makin semangat kan ya? Saya lihat juga pertanyaannya juga makin banyak aja nih. Dan buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang menonton kegiatan kami ini melalui YouTube ya, bisa juga sampaikan pertanyaannya di kolom YouTube. Nanti kita akan membaca juga pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin sedikit saja saya merangkum atau mengulang sedikit apa yang telah disampaikan oleh Bu Betty, Pak Heru, dan juga Pak Niko. Jadi tadi yang pengen saya highlight adalah bahwa betul ekspor itu mudah ya. Kita cuma perlu 4 langkah. Yang penting adalah paham regulasi dalam negeri dan luar negerinya ya. Selalu update juga tuh infonya gitu ya. Kita sekarang di zaman internet terbuka semua informasi, jadi juga mudah untuk mendapatkan informasinya pastinya gitu kan. Tentu juga kemudian setelah regulasi kita juga harus paham nih tadi ya dari Pak Heru adalah tentang klasifikasi dangerous goods-nya. Ya, termasuk dangerous good atau bukan nih produk kita gitu ya. Pahami regulasinya, kemudian juga tentang paham packingnya pastinya, dan juga labeling, sehingga nanti juga mempermudah prosesnya gitu ya. Nah, selanjutnya tadi dari Pak Niko nih yang pengen saya highlight adalah bagaimana ketika menentukan provider yang bagus dan juga bisa membantu proses bisnis kita ya. Jadi kita bisa berkolaborasi sehingga bisnis kita makin maju, sustain ke depannya. Kemudian juga dengan adanya dari layanan dari FedEx ini yang punya proses automation ini yang sangat membantu pastinya gitu ya untuk kita bisa lancar dalam kegiatan ekspornya. Nah, kita lanjut ke sesi pertanyaan tanya jawab. Tadi sudah dicatat juga dan di kolom chat saya kira Pak Heru, Bu Betty, Pak Niko juga udah semangat sekali tuh menjawab pertanyaannya. Pertama ya, tadi mungkin sudah dijawab sebenarnya di kolom chat. Tapi mungkin ini juga bisa dibahas, mungkin bisa dibahas juga nih mengenai
pertanyaan dari Ludian Tony Manik ya. Kami ada produk kopi siap saji dalam botol. Nah, kendalanya kami mengirimkan ke luar negeri adalah dalam produk cair. Bagaimana cara kami mengirimnya, Pak, Bapak atau Ibu? Nah, ini saya pengen highlight pertanyaan ini mungkin dari produk cair ini bagaimana sih gitu? Apakah termasuk produk yang ada di Inggris Goods atau gimana? Mungkin dari Pak Heru atau Bu Betty bisa lebih dijawab lagi. Pak Gustian, ini yang jawab pertanyaan dapat hadiah juga nih, Pak. Gitu ya, gitu ya Pak ya. Boleh. Jadi mungkin dari Bu Tasya nanti yang bisa menentukan ya, yang siapa yang bisa mendapatkan hadiah tambahan mungkin gitu. Ya. Boleh Pak. Dari FedEx kita eksklusif nih hari ini, yang memberikan pertanyaan kita bisa kasih hadiah nih. Wah, Nanti kita data ya. Kirain yang jawab, Tas. Kalau saya bisa jawab yang masalah kopi di dalam botol ya. Cairan diangkut oleh pesawat FedEx tidak ada masalah selama memang cairan itu bukan cairan berbahaya. Saya nggak yakin kalau kopi berbahaya kan. Jadi yang paling penting adalah Pak Gustian packagingnya. Karena itu kan kita masih belum tahu ini botol kaca atau botol plastik. Ya. Yang jelas dia harus strong, packagingnya harus strong, dan untuk masalah liquid lewat pesawat FedEx tidak ada isu. Yang saya pertanyakan adalah ini produknya berasal dari mana? Yang saya worried justru domestik kita yang melarang liquid warawiri di Indonesia. Jadi kalaupun misalnya dari Medan ke Jakarta itu kalau memang udara tidak bisa, kita bisa menerima di Jakarta melalui tracking. Pak Gustian atau yang bertanya tadi. Ya. Jadi prinsipnya no issue selama packagingnya baik dan benar. Baik. Dan juga tidak ada restriksi di negara tujuannya ya. Nah, itu dia yang penting kita pahami ya. Kita harus restriktif di negara tujuannya pastinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Mungkin pertanyaan selanjutnya atau ada yang mau ditambahkan dari Bu Betty, Pak Niko? Ya, Bapak Ibu, saya jangan lupa kalau memang jadi begini, Bapak Ibu, yang langkah pertama harus pastikan adalah apakah barang Bapak Ibu ini keluar bisa dengan bebas. Nah, tadi seperti yang tadi saya sudah sarankan, selalu cek ke INTR, INSW. Nah, untuk kopi yang bahan cair, saya udah cek tidak ada export regulation-nya. Jadi bisa bebas keluar dari Indonesia. Ada tapinya Bapak Ibu, ini pesan bahwa jika Bapak Ibu produknya makanan harus pastikan di negara penerimanya. Bagaimana dengan peraturannya di sana. Jangan sampai Bapak Ibu bisa mengeluarkan barangnya dari sini, tapi nanti bayarnya Bapak Ibu tidak bisa menerima barangnya karena tidak bisa menyediakan izinnya. Secara umum untuk peraturan impor hampir di semua negara kurang lebih hampir sama. Kalau untuk bahan makanan, apapun yang dikonsumsi oleh manusia itu diperlukan untuk, kalau di Indonesia diperlukan BPOM ya. Nah, kalau di luar negeri itu diperlukan sama juga, biasanya disebut dengan FDA. Jadi Bapak Ibu harus pastikan apakah di negara tujuan diperlukan FDA. Jika iya, apakah importer Bapak Ibu bisa memproses barang tersebut? Terima kasih Pak Gustian, saya kembalikan. Terima kasih Bu Betty. Baik, ini pertanyaannya kebanyakan udah langsung nanya kemana saya bisa ngontek untuk nanya mengenai harga ya. Kayaknya udah pada semangat juga nih. Mungkin tapi bisa dijawab lebih juga oleh Pak Niko nih kalau untuk kota. Ada juga yang nanya dari Pak siapa tadi ya. Kalau di kota-kota kecil nih bagaimana, dari Bu Karolin ya, menanyakan kalau di kota kecil seperti Purworejo, Jateng, atau kota-kota kecil yang mungkin sulit aksesnya nih, bagaimana Pak Niko mungkin untuk menghubunginya, bisa kemana, bisa di ini kali? Ya, terima kasih Pak Gustian. Bisa dengar ya Pak Gustian? Ya, bisa. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Tentunya kami memiliki 21 stasiun Pak tersebar di kota-kota besar. Tinggal nanti, mohon maaf Bu siapa? Bu Florian? Bu Karolin tadi ya yang Bu Karolin. Ya. Bu Karolin bisa menghubungi kami, nanti biar kami yang akan menghubungi Ibu dengan tim kita terdekat dari sana Bu. Nah, ya.
Di Jawa Tengah kita ada di Semarang, Jogja, Solo secara station kita, tapi untuk coverage area kita itu kita cukup luas di Jawa Tengah. Jadi don't worry about it. Oke, semakin mudah lagi nih. Jadi ngontek aja nanti akan langsung dibantu ya yang terdekatnya mana. Baik, terima kasih Pak Niko. Terima kasih. Oke, ini juga pertanyaan mungkin sudah terjawab ya tadi sebenarnya, tapi ini juga menjadi pertanyaan yang saya kira akan banyak, karena ini potensinya saya melihat banyak pelaku usaha juga yang datang ke kami di FTA Center ini memiliki barang yang serupa ya. Ini pertanyaan dari Pak Muhammad Saiful, menanyakan mohon info apakah FedEx menerima pengiriman arang briket. Arang briket ini oleh kebanyakan forwarder dikategorikan kepada dangerous goods flammable solid ya. Meskipun arang briket yang kami produksi tidak mudah terbakar karena berbahan 100% natural. Mohon infonya apa saja dokumen khusus yang perlu dilampirkan jika ingin melakukan pengiriman dengan FedEx untuk terkait dengan arang briket ini. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Heru ya, terkait dengan dangerous goods ini. Boleh Pak Heru, silakan. Iya, suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran Pak. Oke. Saya juga sudah jawab chatnya bahwa arang briket memang banyak yang berpikiran bahwa itu flammable. Cuman memang seperti saya share di jawaban saya, paling tidak kita membutuhkan namanya safety data sheet atau material safety data sheet. Jadi kita tahu dia tuh akan flash point-nya ada di berapa derajat. Karena ada kemungkinan yang memang di atas 70 derajat itu kita tidak akan mengkategorikan itu sebagai dangerous good. Jadi safety data sheet itu yang memang kita butuhkan. Oke. Di situ ada juga transportasi informasinya bagaimana, terus ada banyak, hampir sekitar 15 poin yang memang kalau seperti saya bilang tadi dari awal bahwa produknya sudah mengerti produknya apa dan jenisnya apa, tinggal apa tambahan yang harus diberikan ke kita sebagai pengangkut. Baik. Itu Pak Agustian. Pak Heru, terima kasih jawabannya. Oke. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Kadek. Selamat siang Bapak, saya Kadek dari Bali. Saya mau bertanya untuk pengiriman serabut kelapa atau coco fiber dalam bentuk sampel ke Belanda. Apa saja dokumen yang harus dipersiapkan? Mungkin ini menggarisbawahi sampelnya mungkin ya Pak Heru juga ya. Selain menyetorkan NPWP, invoice, sama packing list, mungkin ada tambahan. Nah, ini mungkin pertanyaan ke Bu Betty mungkin ya? Atau ya. Silakan. Iya, sama juga Bu Betty, sorry saya dulu, bahwa itu butuh MSDS juga, karena ini sampel, saya butuh berapa banyak sampelnya, dan berapa jenis packagingnya. Jadi di situ dari kita bisa menentukan sebagai pengangkut, kita bisa menentukan itu masuk exception quantity atau bagaimana gitu, Pak Gustian dan Pak Kadek. Terima kasih Pak Heru. Mungkin Bu Betty ada yang mau ditambahkan? Oke, saya rasa penting untuk dispesifikasi dulu apakah ini dangerous good atau bukan. Nah, itu ahlinya memang Pak Heru. So, nanti kalau memang sudah dari dispesifikasi oke, boleh diangkat oleh FedEx, maka next step-nya mudah. Kita cek lagi ke INTR, INSW, apakah perlu dokumen tambahan untuk proses kepabeanannya, Pak. Oke. Thank you. Baik, terima kasih Bu Betty. Nah, terkait dengan sampel ini juga kemarin tuh banyak juga sebenarnya yang bertanya kepada kami ya di FTA Center, itu sampel itu ada batasannya nggak sih, terhitung sampel itu seberapa besar gitu, apakah nanti dokumennya berbeda juga atau nanti dianggap sebagai wah ini bukan sampel nih gitu, udah jualan gitu kan karena jumlahnya sekian banyak gitu. Mungkin bisa disampaikan Bu Betty. Ya Pak, terima kasih. Saya banyak sekali mendapat pertanyaan ini, baik untuk ekspor maupun impor. Bapak Ibu, masing-masing peraturan ada pengecualiannya. Ada yang ada pengecualiannya dalam bentuk jumlah barang maupun nilai barang, tapi ada yang tidak. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Lagi-lagi kita jurus satu-satunya dan yang selalu paling update itu adalah di INTR NSW. Pada saat Bapak Ibu buka itu, kemudian nanti di paling bawah itu akan ada disebutkan mengenai regulasi import maupun ekspornya.
Di situ kita tinggal klik peraturannya, kemudian dibaca Bapak Ibu. Kalau memang ada pengecualiannya, maka pasti tersebut di situ. Tapi kalau tidak ada pengecualiannya, maka berapapun jumlahnya, berapapun nilainya, meskipun itu sampel, maka izin tersebut harus disediakan. Gitu Pak Gustian. Baik, sudah jelas ya. Jadi Bapak Ibu semua untuk sampel ini, terima kasih Bu Betty. Ini mungkin pertanyaan untuk Bu Tasya atau Pak Niko nih ya. Kalau buka akun ini di FedEx harus berbadan hukum dulu atau enggak nih? Apakah wajib gitu ya untuk buka akun ini untuk bisa nanti menggunakan layanan dari FedEx? Silakan Pak Niko atau Bu Tasya. Boleh, mungkin bisa saya bantu. Ya, Pak Gustian, sebetulnya di FedEx kami bisa memfasilitasi kedua-duanya, baik yang berbadan hukum atau kita sebut personal gitu ya. Tapi tentunya kami mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk lebih pengurusan ke badan hukum. Apalagi untuk tujuan-tujuan bisnis yang berkelanjutan ya. Gitu. Contoh misalnya kalau misalnya saya mau kirim surat nih untuk keperluan anak saya sekolah luar negeri dan mungkin nggak pernah ngirim lagi nih untuk minggu depan, bulan depan, tahun depan, oke, itu fine. Tapi kalau misalnya memang untuk tujuan bisnis, sangat-sangat kami rekomendasikan untuk melakukan pengurusan badan hukum. Kenapa? Satu, pengurusan sekarang udah nggak susah ya Pak Gustian ya, sangat-sangat mudah. Yang kedua, itu sangat-sangat memiliki track record yang lebih baik, gitu. Yang ketiga, kalau di FedEx sendiri memiliki akan mendapatkan fasilitas yang lebih besar karena dia memiliki badan hukum. Gitu. Contoh kalau misalnya menggunakan personal, tidak menggunakan badan hukum, bisa melakukan pengiriman, bisa untuk pengiriman pembayarannya tentunya dengan cash ataupun dengan kartu kredit. Tapi kalau untuk customer-customer kami yang berbadan hukum yang memang memiliki badan hukum ataupun regular shipment, kami bisa memberikan konsiderasi untuk fasilitas yang namanya term of payment. Itu salah satu untuk membedakannya. Karena kami juga mendukung pemerintah untuk menggiatkan bahwa para pelaku bisnis yuk kita benar-benar membuat itu menjadi berbadan hukum supaya bisa lebih aman juga. Gitu Pak Gustian. Baik, terima kasih Pak Niko penjelasannya. Baik, jadi memang sama nih seperti yang juga sering kami sampaikan ya dari FD Center bahwa ada baiknya kita memang mengurus badan hukum sekarang karena tadi itu kelebihannya sudah dijelaskan oleh Pak Niko juga tentunya. Apalagi kalau memang untuk urusan bisnis ya Pak. Betul, untuk keberlangsungan ke depannya pengembangan usaha itu akan lebih memiliki nilai yang baik. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan juga masih ada beberapa dan waktu kita juga masih ada. Oke. Numpang nanya, kami dari Sultra, kami ingin tahu apakah kantor cabangnya sudah ada di Kendari dan apakah total pengiriman produk ada ketentuan berat minimalnya. Nah, ini juga mungkin bisa dijawab oleh Pak Niko nih. Kalau minimal beratnya itu bagaimana, Pak? Tadi kan batasan terkait dengan sampel ya. Kalau ini sekarang adalah minimal berat. Mungkin bisa juga dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih Pak Gustian. Dengan Pak siapa tadi Pak? Bapak Alimudin. Oke Pak Alimudin, terima kasih Pak Alimudin. Ya, tadi pertanyaannya ada dua ya Pak. Satu minimal berat, satunya lagi. Apakah sudah ada di Kendari cabangnya? Oh oke, Kendari Sumatera. Ya, Sumatera. Kendari Sultra Pak, Sulawesi Tenggara. Sumatera Utara, ya. Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara. Sulawesi. Iya, Sulawesi. Ya, Sulawesi Tenggara dari. Sulawesi Tenggara. Pak, jadi gini, kalau kami di Sulawesi, kami memiliki kantor ada di Manado dan ada di Makassar. Ya, tapi untuk Kendari bukan berarti kami nggak bisa menjangkau ya Pak. Tapi kami juga bisa menggunakan agent kami yang coverage areanya bisa sampai ke daerah sana. Nanti kalau Bapak bisa berikan kami lebih detail, kami juga bisa ngelihat, kami bisa atur untuk baik dari sisi account-nya ataupun juga untuk pick up barang Bapak. Untuk mengenai minimum berat tidak ada, Pak. Jadi minimum berat itu maksudnya tidak ada ya. Yang tadi saya sempat sharing bahwa kapabilitas FedEx mulai dari yang kecil puluhan kilo, ratusan kilo, tonase pun kita juga bisa.
Tapi secara minimum berat kecil itu minimumnya mungkin yang Bapak maksud adalah setengah kilonya ya Pak, untuk standar charge-nya ya Pak. Jadi Iya, Pak. misalnya di bawah setengah kilo bisa. Bisanya sih bisa Pak. Tapi itu akan masuk ke kategorinya minimum charge-nya adalah setengah kilo. Seperti itu Pak. Dan jangan lupa Pak, kami akan selalu membandingkan Iya, antara Pak. berat actual dengan berat berdasarkan Ya. volume Pak, dimensi. Gitu ya. Jadi beratnya mungkin setengah kilo, Terima kasih, gitu. Pak. Tapi secara dimensi itu harus kita hitung apakah dimensinya mana yang lebih besar, itu yang akan di charge. Begitu. Ya. Terima kasih. Baik, berarti terkait harga ini nanti bisa konsultasi langsung ya Pak ya, Pak Niko ya. Nah, Betul, karena kalau spesifik itu lebih baik telepon, nanti tim kami juga bisa bantu. Begitu juga untuk pembukaan akunnya, Pak Gustian. baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya saya masih baca-baca nih, karena banyak juga nih ya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Adi nih. Pak Adi, ini ada rencana untuk pengiriman lobster dalam keadaan hidup atau fresh, dan kebetulan bayarnya permintaannya rutin. Nah, ini bagaimana nih? Apakah ada special rate-nya juga atau enggak? Gitu ya. Nah, ini mungkin terkait dengan tadi pertanyaannya lobster hidup ini bagaimana? Ada tips-tipsnya kah? Atau ada sarannya dari Pak Heru atau Bu Betty? Kemudian terkait dengan kalau permintaannya rutin ini bagaimana nih Pak Niko nih dari FedEx sendiri? Silakan dijawab. Mungkin bisa dimulai dari Pak Heru ya. Oke, kita ada produk juga, live tropical fish, karena lobster artinya marine product, live marine product. Kita harus tahu juga tujuannya dulu, Pak Gustian. Ini dari mana ke mana, karena kita harus kalkulasi kemampuan oksigen di dalam selama pengiriman marine product tersebut, Pak Gustian. Jadi mesti lebih detail lagi. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau tidak salah Pak Adi ini akan ekspor ke negaranya adalah, sebentar ya, Hong Kong Pak, ke arah Hong Kong. Ya, itu tidak ada masalah juga. Oh, oke. Cuman memang kita harus tahu kondisinya berapa, packagingnya juga semuanya, Pak Gustian. Besarannya ya, oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Heru jawabannya. Mungkin Pak Adi bisa ditambahkan tuh tadi informasinya ya, untuk bisa nanti didiskusikan lebih lanjut lagi. Nah, tadi terkait dengan mungkin kalau untuk diskon dan harga langganan juga nanti bisa langsung dikomunikasikan ya Pak Niko ya dengan timnya ya. Betul, betul Pak Gustian. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube ya, dari Bu Sumi, seperti ya, Bu Sumi Nai Selamat. Sore, saya Sumi Naisi dari Bangka Belitung, izin bertanya, jika pengiriman hewan seperti ayam, tapi cuman satu doang nih ya, dari Indonesia ke Pakistan, nah, mohon saran untuk packing, karantina, apakah diurus oleh kami, pihak pengirim, atau bisa dibantu oleh FedEx? Terima kasih. Nah, ini terkait dengan packing, karantina ini bagaimana nih? Apakah memang harus kita yang ngurus nih dari pelaku usaha atau dari pihak FedEx bisa membantu seperti apa? Mungkin Bu Betty ya? Silakan Bu Betty. Iya, makasih Pak Gustian. Bapak Ibu sekalian, saya jawab aja banyak pertanyaan juga mengenai kalau misalnya barangnya perlu izin, apakah FedEx bisa memproseskan izinnya. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk segala macam izin ekspor itu harus diproses oleh pengirim sendiri langsung. Nah, memang pada saat itu sudah selesai, dokumen itu memang harus diberikan kepada kami, karena selanjutnya akan kami submitkan dokumen tersebut untuk proses ekspor kepabeanan. Jadi untuk izin ekspornya memang harus Bapak Ibu sendiri yang proses, tapi kemudian jangan lupa, kalau Bapak Ibu sudah dapat dokumennya, serahkan ke kita ya, supaya kita bisa dapat persetujuan ekspornya. Begitu Pak Gustian. Baik, terima kasih Bu Betty.
Oke, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Bu Sumi yang ada di YouTube. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mungkin terkait dengan ada legalitas NIB, izin UMKM atau koperasi sudah bisa masuk kategori perusahaan, ya baik dalam hal ini mungkin bisa saya jawab dalam untuk legalitas badan usaha ini memang kita perlu tadi adalah untuk baik itu bentuknya CV ya, PT atau perusahaan perorangan. Nah, ini ada dokumen-dokumennya memang gitu. Tentu NIB juga dilengkapi dan juga NPWP badan usaha. Nah, ini adalah persyaratan memang untuk ekspor seperti itu ya untuk Ibu Mary. Tapi jika Ibu Mary juga mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Betty ya bahwa dengan FedEx ini bisa juga melalui perorangan gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Vicky. Ini terkait dengan HS Code. Mungkin perlu dibantu juga ini Bu Betty ya. Bagaimana sih menetapkan HS Code suatu barang? Nah, bagaimana jika kami salah menetapkan HS Code ini gitu ya? Karena menentukan HS Code ini kan ada aturan dan berdasarkan pemeriksaan di bea cukai juga gitu. Takutnya barang kami ini di-reject karena tidak memenuhi dari ketentuannya jadinya gitu. Karena salah membaca ketentuannya kali ya, dari salah membaca menentukan HS Code ini. Mungkin boleh disampaikan Bu Betty. Pak Gustian, saya menerima banyak pertanyaan juga mengenai INSW. Apakah saya boleh share untuk saya bagikan sedikit ilmu? Boleh, kita masih ada boleh waktu. Ya? Silakan. Iya, Oke. Mbak Betty ya. Ya, Bapak Ibu, dari tadi saya bilang adalah ilmunya paling pakem gitu ya, itu adalah ngecek ke INSW. Kenapa? Karena memang peraturan ekspor impor itu perubahannya sangat cepat. Sehingga kita harus ngecek yang di online gitu ya. Dan yang paling cepat selalu ngupdate itu adalah yang INSW. Saya coba bantu share ke Bapak Ibu. Ini pertanyaannya benar banget. Bahwa kalau misalnya kita salah menentukan HS code, itu bisa salah mengklasifikasikan ini sebenarnya perlu lartas atau enggak. Ini bea masuk atau bea keluarnya berapa, itu memang benar banget. Nah, Bapak Ibu nanti kalau masuk ke sini, jangan pilih yang ini. Nah, kalau Bapak Ibu, screen saya sudah kelihatan kah Pak Gustian? Sudah. Saya langsung aja tancap, saking semangatnya saya mau sharekan ke Bapak Ibu. Jadi ini ya Bapak Ibu, kalau masuk ke INSW, kalau memang Bapak Ibu tidak tahu HS code-nya apa, nggak apa-apa. Silahkan masukkan aja, pilih yang lain. Deskripsinya terserah, Bapak Ibu mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terserah. Nah, tadi ada di kolom pertanyaan menanyakan tentang lobster. Jadi tadi saya kebetulan lagi ngecek ini juga lobster. Kemudian, apa yang terjadi kalau kita yang tidak tahu barangnya, diminta untuk menentukan HS code-nya memang susah, Bapak Ibu. Sehingga yang tahu barangnya persis itu biasanya kan adalah penjual. Misal nih, kayak begini, ada lobster karang, lobster Norwegia, lobster apalagi nih. Nah, ini pasti yang tahu kan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu HS code-nya, tidak masalah. Di INSW Bapak Ibu tinggal masukkan deskripsi barangnya, mau bahasa Inggris boleh, mau bahasa Indonesia boleh. Nah, kemudian nanti misal nih ya, yang tadi disebut misalnya yang mau diekspor ke Hong Kong tadi ya Pak Gustian. Misal nih, lobster Norwegia ya, saya coba pilih ini aja ya Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu link ini, baik kalau misalnya Bapak Ibu mau import maupun ekspor. Sabar ya, masih mutar. Ini berarti live Mbak Bet ya? Live. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau nggak tahu HS code-nya, bisa masukin description-nya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, silahkan. Ya. Nanti di bagian bawah, kalau sudah kebuka, itu banyak sekali informasi. Ya, error. Sebentar. Banyak sekali informasi yang Bapak Ibu bisa dapat berkaitan dengan import maupun ekspor. Mohon maaf Pak, error Pak. Nanti mungkin perlu di refresh kali Bu Betty. Oke, saya stop share dulu ya. Nah, sekalian saya stop share. Ini jadi Bapak Ibu, salah penentuan HS code itu bukan hanya akan mempengaruhi salah pengecekan lartas, izin larangan pembatasan, namun juga akan mempengaruhi bea masuk maupun bea masuk atau bea keluar barang tersebut. Jadi memang harus hati-hati. Kemudian ada satu kabar gembira kalau di INSW ini adalah
Bapak Ibu bisa dapat informasi mengenai FTA. Benar ya Pak Agus ya? Iya. Nah, Bapak Ibu, FTA itu adalah diskon kalau untuk Bapak Ibu import. Hal yang sama terjadi jika buyer Bapak Ibu mengecek yang kurang lebih hal yang serupa di negara mereka. Oke, sudah keluar, saya share ya. Itu kalau ada FTA-nya, itu berarti ada diskon untuk importer Bapak Ibu. Kalau buyer kita dengar kata-kata diskon kan nggak ada yang nggak seneng ya, pasti semua happy. Jadi gunakan Pak Gustian ini kan di timnya FTA, pasti Pak Gustian ada informasi, oh kalau sama negara itu kita ada perjanjian FTA, nah itu gunakan Bapak Ibu, dihajar, saya kok ngomongnya dihajar ya Pak, harus diserang duluan. Gempur gitu ya Mbak Bet ya. Iya, digempur duluan itu, karena apa? Karena bayarnya Bapak Ibu pasti akan happy, mereka akan dapat diskon. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya udah buka tadi yang lobster Norwegia. Saya nggak pakai HS code tuh ya, saya nggak tahu HS code-nya lobster. Saya masukin, bisa keluar. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa ngelihat nih, MFN, ini adalah BM, bea masuk. Berarti ini kalau Bapak Ibu import. Nah, ini yang tadi disebut FTA. Ini apa? Berarti kalau Bapak Ibu menyediakan FTA atau COO untuk customer-nya Bapak Ibu yang di A3, yang di negara-negara A3, atau IJPA, berarti yang customer Bapak Ibu kalau yang di Jepang, atau Korea. Sorry, ini karena ini untuk import ya, berarti harus dibalik. Kalau Bapak Ibu beli dari negara-negara ASEAN ini, maka akan ada diskon Bapak Ibu. Tapi karena FTA ini berlaku dua negara ya Pak Gustian ya, Iya. maka customer-nya Bapak Ibu pun juga akan dapat diskonnya. Itu penting, bisa jadi senjata Anda waktu jualan. Nah, kalau misalnya bayarnya Bapak Ibu bilang, oh Bapak Ibu kalau beli dari Indonesia kita sudah ada perjanjian FTA loh, Bapak Ibu bisa dapat diskon untuk bea masuk. Itu yang bisa jadi senjata Bapak Ibu jualan. FTA, saya akan langsung turun ya. Ini untuk ngecek, ini kalau izin import Bapak Ibu. Paling bawah, inilah izin ekspornya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Kalau untuk ekspor, ini perlu izin dari karantina, Bapak Ibu. Kemudian tadi sempat saya jelaskan mengenai peraturannya. Apakah ada perkecualiannya? Nah, perkecualian Bapak Ibu itu tidak disebutkan di luar, kalau memang ada perkecualiannya. Cara mau cari pengecualian di mana? Harus dibaca di peraturannya. Berarti Bapak Ibu harus baca ini peraturan nomor 18 Permen KP 2018. Kalau ada klausa tentang pengecualian di situ, maka bisa dikecualikan. Kalau tidak ada, ya memang tidak ada Bapak Ibu. Berapapun jumlahnya. Oke. Saya rasa cukup Pak Gustian dari saya. Baik, terima kasih Bu Betty penjelasannya. Iya. Jadi memang betul HS code ini memang kita perlu betul untuk menentukannya. Nah, jika Bapak Ibu juga nanti masih bingung gitu ya, sebenarnya kami dari FTA Center Jakarta juga bisa dimanfaatkan nih untuk konsultasi lanjut juga. Ya, silakan Bapak Ibu bisa mengontak kami untuk kegiatan konsultasi secara one-on-one-nya. Baik, tadi ada Pak Sigit juga nih yang ingin bertanya ya. Mungkin silakan Pak Sigit bisa disampaikan pertanyaannya. Kita kirimkan via chatbox, Mas Gustian. Ya, terima kasih Pak Sigit. Untuk pengiriman sampel liquid seperti minyak atsiri ke luar negeri terkait MSDS, sebetulnya siapa yang berhak mengeluarkan MSDS-nya? Sementara proses mendapatkan MSDS ini panjang ceritanya. Nah, pengalaman tahun 2020 lalu, FedEx pun tidak bisa menerima pengiriman kami ke Kanada, padahal sudah diberikan surat keterangan untuk riset di sana. Nah, ini bagaimana nih? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Heru terkait proses MSDS dan surat keterangan untuk dilakukan di riset di negara tujuannya di Kanada. Pertanyaan dari Pak Sigit ya. Ya, memang seperti saya info tadi, seharusnya memang pihak pengirim lebih mengetahui komposisi minyak astiri itu apa aja. Dan yang lebih kita tekankan adalah
mereka tuh flash point-nya ada di mana, ada di berapa persen yang bisa automatic ignition sendiri gitu. Jadi mungkin MSDR saya nggak ngerti bahwa dibilang susah mendapatkannya. Seharusnya kalau produsen minyak astiri itu mereka tuh sudah lebih tahu, atau ada beberapa vendor yang mengetahui juga bagaimana cara mendapatkan MSDS secara benar gitu, bukannya copy and paste, Pak Gustian. Gitu ya, baik. Ya. Kan iya betul. Baik, jadi memang bisa ada pihak yang mengurusnya ya dari sisi produsennya ya harusnya ya Pak Heru ya gitu. Iya, bisa dari surveyor atau SGS atau apa yang berkompeten. Baik. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya tadi mungkin sudah dijawab juga di kolom chat, tapi juga saya rasa ada baiknya untuk disampaikan juga nih terkait pertanyaannya adalah untuk produk yang beku itu bagaimana Pak ya? Apakah dapat dikirimkan melalui udara ini? Mungkin Pak Heru lagi. Oke. Saya sudah balas juga. Kita butuh lebih detail. Bekunya apa? Beku langsung atau berbentuk dalam packaging seperti di dalam kaleng. Dan bekunya itu kita harus mereka membutuhkan dry ice atau pakai blue gel, blue apa, kita harus detail tahu juga begitu. Oke, baik. Jadi itu nanti akan terkait juga karena ada dry ice-nya, ada blue gel-nya ini jadi beda-beda lagi gitu ya Pak Heru ya. Betul. Jadi kita harus kalkulasi juga dry ice-nya berapa banyak, kita harus pastikan bahwa packaging-nya dry ice-nya tidak keluar. Gitu. Baik. Oke. Jadi nanti bisa langsung konsultasi juga nih ya ke timnya dari FedEx terkait dengan hal tersebut detailnya. Terima kasih Pak. Ya, silakan hubungi Pak Niko. Nanti dia akan baru ke saya. Oke, tambahan dari Pak Khairul Umam. Siap, welcome. Produknya udang beku Pak, hanya dagingnya saja. Oke, tapi tadi mungkin ya perlu detail terkait dengan esnya, dry esnya berapa banyak, packaging si dry esnya seperti apa gitu ya. Betul Pak Gustian, kalau boleh saya sedikit tambahkan Pak. Jadi silakan Pak. Yang perlu kami ketahui itu, apalagi kalau spesifik komoditi seperti itu Pak, seperti yang dikatakan Pak Heru, kami membutuhkan lebih banyak informasi lah, betul ya, baik spesifik komoditinya, packagingnya, termasuk juga ekspektasinya sampai di sana seperti apa. Ya, itu yang juga harus kita pertimbangkan. Jangan sampai ketahanan dari komoditi ini tidak di-handle dengan baik sehingga tiba di sana juga jangan sampai nanti jadi udang rebus Pak, atau jadi pepes kan gitu ya. Gitu. So hal-hal seperti itu, maka itu nanti untuk yang spesifik komoditi silahkan bisa menghubungi kami supaya kami juga bisa lebih mengetahui informasi detailnya dan kami juga bisa memberikan respon atau memberikan solusi yang lebih detail juga nanti Pak Gustian. Baik, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko untuk tambahan informasinya. Oke. Nampaknya pertanyaan sudah terjawab semua nih. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan tadi biaya, kemudian juga terkait hal teknis untuk akun di FedEx ya, bisa langsung konsultasikan juga kontak tim dari FedEx ya untuk bisa lebih detailnya. Untuk terkait dengan seperti persyaratan, dokumen atau dan lain-lainnya, tentu kami juga memiliki layanan konsultasi ya Bapak Ibu semua untuk FTA Center. Silakan bisa dihubungi juga ke Mbak Verly, Mbak Marlin untuk bisa melakukan kegiatan konsultasi selanjutnya. Nah, kami juga memohon kepada Bapak Ibu semua partisipan dan yang sudah hadir pada hari ini untuk bisa mengisi formulir evaluasi untuk kegiatan hari ini ya, sehingga nanti ke depannya semoga kami dari FTA Center Jakarta bisa memberikan kegiatan, layanan ataupun hal lainnya terkait sosialisasi ini lebih baik lagi pastinya, seperti itu. Oke, untuk materi webinar hari ini pun sudah ada di kolom chat ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa download langsung, linknya sudah dibagikan. Saya kira pertanyaannya juga belum ada tambahan nih Bapak-Bapak semua, Pak Heru, Pak Niko, Bu Betty, mungkin
sambil menunggu, apakah ada mungkin kiranya tambahan hal-hal yang mau disampaikan lagi nih kepada para pelaku usaha yang khususnya orientasinya ekspor ini? Silakan mungkin. Mungkin saya ulangi lagi kali ya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang memang japri ke saya. Jadi Bapak Ibu, untuk langkah awal Bapak Ibu mau ekspor, lakukan yang tadi 4 langkah itu. Ekspor tidak susah, tidak susah. Bahkan 80% yang tadi sudah saya sampaikan juga bisa bebas Bapak Ibu import. Nah, bahkan juga dari timnya FTA, Bapak Ibu dibantu supaya bisa mendapatkan fasilitas diskon untuk bayarnya Bapak Ibu yang di luar negeri. Manfaatkan itu dengan baik. Dan yang terakhir, ini penting dan jangan lupa, selalu cek untuk regulasi impor di negara tujuan Bapak Ibu. Kalau saya lihat memang ini beberapa yang masuk adalah makanan. Bapak Ibu, kita FedEx, kita akan bantu Bapak Ibu, kita fully support UMKM, kita juga akan fully support FTA. Ini adalah salah satu bukti kami saat ini untuk support FTA dan UMKM saat ini. Jika memang Bapak Ibu tidak mengetahui atau Bapak Ibu ingin cek untuk izin import di negara tujuan Bapak Ibu, silakan kirim email ke tim CS kami. Tim CS kami yang akan kontak ke tim CS negara tujuan Bapak Ibu, akan kita klarifikasi, kemudian akan kita informasikan ke Bapak Ibu. Tujuan kita adalah supaya Bapak Ibu bisa mengekspor keluar, dan yang paling penting adalah bayarnya Bapak Ibu bisa mendapatkan barangnya. Itu Pak Gustian, karena memang secara umum seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau untuk bahan makanan memang diperlukan izin Bapak Ibu. Itu sudah hampir global, setahu saya global Pak Gustian peraturannya. Siap. Jadi memang harus dipersiapkan dengan baik. Baik. Jadi memang, terima kasih. Terima kasih Bu Betty tambahnya. Betul, sekali lagi memang pemahaman terkait regulasi baik dalam negeri dan luar negeri ini memang kita harus paham ya terkait dengan produk kita tentunya gitu kan. Nah, lanjutannya tadi ini dari Pak Sigit juga menanyakan mengenai standar untuk siapa yang bisa mengeluarkan MSDS itu, apakah lab internal bisa atau enggak, sudah dijawab juga ya oleh Pak Heru. Memang untuk mengeluarkan MSDS ini memang keharusan dari pihak pengirim dan dari pihak produsen ya, diurus kepada pihak ketiga gitu, karena biasanya memang sebagai pengangkut gitu ya, FedEx hanya akan melakukan pengecekan dokumen-dokumen untuk safe-nya dalam proses pengangkutan, pastinya begitu. Oke. Nah, baik. Terima kasih juga Bu Mary Rose ya untuk support-nya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Mohon untuk bisa mengisikan form evaluasi untuk kegiatan kami pada hari ini ya, sehingga bisa memberikan masukan mungkin untuk kegiatan kami ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke, kiranya mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu semua, apakah masih ada lagi? Silakan bisa dapat disampaikan di kolom chat ya. Pak Gustian, mungkin saya bisa sharing gitu ya. Pengalaman kita selama di bandara, ngelihat barang-barang yang hasil Indonesia yang diekspor itu sangat kaya sekali variasinya Pak Gustian. Banyak banget ya Bu ya. Banyak banget dan aneh-aneh yang kita pun tidak kepikir gitu ya. Seperti saya kapan hari itu paling terkejut itu melihat ini Pak, buah manggis Pak. Buah itu manggis. berkeranjang-keranjang banyak pokoknya Pak, penuh sampai satu gudang. Kemudian yang kita juga sangat bangga itu kita bisa ekspor keluar yang tadi live tropical fish itu. Ya, itu kita juga senang sangat membantu UMKM juga. Kemudian banyak produk handicraft dari customer-nya kita yang sangat variatif ya Pak. Mulai dari tadi ada pertanyaan mengenai furniture kayu itu juga ada Pak. Kemudian ada handicraft emas maupun perak, bahkan baju Pak, baju
baju dari Indonesia itu yang sangat artistik gitu ya, dikirim ke luar negeri gitu ya. Kemudian Pak Heru deh, coba deh. Jadi kita mau nyemangati UMKM. Ayo, barang Indonesia banyak banget, kita kaya banget gitu. Ayo ekspor gitu. Oke, kita biasa juga menghandle spa produk dari Bali, tujuan Australia, Europe maupun Amerika. Tentu dengan pemberitahuan awal, jadi kita bisa menseleksi kira-kira memang apa yang bisa diberangkatkan dari Bali ke Jakarta, Jakarta terus ke negara-negara tujuan. Karena saya yakin spa produk Indonesia itu terkenal sekali di mancanegara, sampai Eropa dan Amerika. Ya, ini sekaligus menjawab juga nih pertanyaan dari Pak Rian Hidayat di YouTube ya, apakah jenis teh, tembakau, kratom bisa diekspor? Tentu bisa ya, gitu ya, Bu Betty ya. Jadi kecuali kratom, Pak. Oh, kratom ya, bisa ya. Oke. Ya, karena memang ada limitasi di negara-negara tujuan. Oh iya, baik. Iya. Oke. Agustian, mungkin saya boleh menambahkan juga. Silakan Bu Tasya, silakan. Ya, jadi dengan mengisi form yang tadi kita juga sudah berikan linknya, saya harap Bapak Ibu mau memberikan datanya nanti di FedEx. Jadi nggak usah mikir banyak-banyak dulu. Jadi data itu sebenarnya untuk benefitnya kepada Bapak Ibu di sini juga sih. Jadi FedEx itu juga selalu memberikan informasi-informasi. Ada sama saya, Bu Betty, Pak Niko, Pak Heru, di mana kita selalu memberikan informasi terkait dengan regulasi ya, benar ya Bu Betty, Pak Niko, dan Pak Heru. Jadi kita ke customer kami juga kita punya sesi webinar di mana kita bisa focusing on industry, kita bisa focusing industri, komoditi, destinations, dan lain-lain gitu. Jadi Bapak Ibu boleh, jadi jangan takut dulu kalau kan opening kita langsung minta Bapak Ibu untuk shipment secepatnya, enggak juga. Tapi kita juga pasti akan memberikan informasi-informasi terkait keperluan Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu, di mana FedEx berusaha untuk membantu ya, untuk developing our customers business sih Pak. Baik, terima kasih Bu Tasya. Iya, sekaligus menjawab tadi ya, kalau misalkan akun ini belum ada ekspor selama setahun, apakah akan dibekukan akunnya atau enggak, katanya gitu. Itu tergantung Pak Niko, gimana bisa tuh ngomong apa. Saya suka kerjain Pak Niko soalnya di sini. Mumpung ngebawa bosnya sales di sini. Jadi jangan takut ya Pak Niko ya. Karena banyak banget ketakutan customers kayak kalau saya memang belum ada, saya harus gimana dan lain-lain. Karena tim kami di sini sebenarnya untuk membantu ya. Kita tidak forcing our customer sih sebenarnya itu. Ya. Dan satu hal lagi, Tas dan Pak Gustian maupun Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya cerita di awal, FedEx sudah memiliki lebih dari 3.000 active customer dari UMKM. Nah, itu sebetulnya juga yang saya ingin hadirkan. Ayo nih, tadi kalau Pak Gustian sempat bilang banyak juga para pelaku-pelaku bisnis yang baru gitu ya Pak. Yuk sama-sama nih, ini buktinya udah ada 3.000 nih UMKM yang bisa berjalan gitu ya. Dan itu saya akan terus bertambah gitu. Maka itu FedEx sendiri, Tas kita juga punya komitmen, betul ya. Kita terus berkolaborasi dengan asosiasi-asosiasi maupun kementerian-kementerian gitu ya. Salah satu contohnya juga dari Free Trade Agreement Center, supaya kita terus bisa berikan support yang terbaik untuk para UMKM, termasuk kita juga support untuk bangsa kita. Betul ya, Tas? Betul, Pak Niko. Baik, oke. Ya, ini pertanyaan menjawab dari Pak Manzi Rohman ya, untuk ekspor ikan koi atau live tropical fish, sudah dijawab juga oleh Bu Betty, bisa ya untuk handle. Nah, nanti terkait detailnya silakan langsung menghubungi tim terkait. Oke, ini nampaknya waktu juga sudah habis ya, Bu Betty, Pak Niko, Pak Heru, Bu Tasya. Senang Pak, dengar ide-idenya bagus-bagus ya, banyak. Sekali lagi kami dari FTL Center Jakarta berterima kasih ya untuk ke Bapak Ibu semua yang sudah bersedia juga nih share kepada para pelaku usaha yang untuk siap ekspor.
ya. Pada intinya kami selalu siap untuk membantu Bapak Ibu semua ya dalam kegiatan ekspornya. Silakan gitu kan. Karena FedEx pun tadi sudah disampaikan oleh Pak Niko siap menjadi partner bisnis untuk bisa pengembangan usaha ke depannya. Oke. Kami di FTA Center mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam kegiatan kami pada hari ini. Semoga kita juga selalu dilindungi juga untuk kedepannya. Kita bisa ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Saya dari FTA Center Jakarta, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Stay safe everyone. Niko, Tetap sehat. salam sehat. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih.